Melalui Surat Keputusan SK Rektor nomor 1415 tahun 2024, UIN Jakarta menetapkan kebijakan kampus hijau atau Green Campus Policy. Untuk mendukung penerapannya, UIN Jakarta menggunakan indikator UI Green Matrix sebagai langkah menuju kampus hijau. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, pada Desember 2024, UIN Jakarta mulai menerapkan beberapa aturan baru, termasuk memberlakukan kebijakan pengurangan penggunaan kendaraan bermotor di area kampus, serta membeli 3 bus listrik yang beroperasi dari pintu masuk sampai pintu keluar kampus, untuk mengurangi ketergantungan mahasiswa pada kendaraan pribadi, sekaligus mendukung inisiatif kampus hijau yang lebih ramah lingkungan. Namun, meski kebijakan ini sudah berjalan, faktanya masih banyak kendaraan pribadi yang parkir di dalam lingkungan kampus. Menurut data dari Tim Manajemen Green Parking pada 6 Mei 2025, tercatat ada sekitar 2.100 sepeda motor yang parkir di lapangan tribuna dan 6.000 hingga 7.000 kendaraan bermotor di dalam area kampus. Ketua Tim Gugus Tugas Green Campus UIN Jakarta, Hendrawati, mengungkapkan bahwa pekan lalu sudah dilakukan evaluasi tim pengelola Green Campus, tim pengelola parkiran, dan tim umum sebagai pelaksana langsung. Kita minta laporan, jadi pas puncak-puncaknya itu kendaraan sepeda motor yang masuk ke UIN itu 6.000. UIN 1 ya, 6.000. Kemudian 6.000 itu yang ada di gedung parkir yang perpustakaan itu maksimal terisinya sekitar 2.000-an. Nah, yang parkir di luar itu di Triguna juga 2.000. Jadi masih belum mengcover semuanya. Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan kendaraan bermotor di kampus belum sepenuhnya efektif. Meskipun bus listrik sudah beroperasi, banyak mahasiswa yang masih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Alasannya beragam, mulai dari jarak tempuh yang jauh, terbatasnya fasilitas transportasi umum, hingga kurangnya kapasitas parkir yang memadai. Itu menurut saya kan polusi itu kan dia masalah nasional, bukan masalah kampus kayak gitu. Walaupun memang langkah kampus untuk mengalihkan ke lapangan Triguna dengan menggunakan bis listrik untuk mahasiswa itu patut sedikit diapresiasi. Pada akhirnya karena dia nggak adil gitu kan terhadap mobil yang masuk, terhadap motor yang masuk, jadinya ada pertanyaan tuh, apakah UIN ini konsisten dalam menjawab isu lingkungan? Ini kan kontradiksi ya kalau kita tahu kayak gitu, karena dia masih memperbolehkan beberapa elemen, beberapa orang yang sekiranya itu menengah ke atas kayak gitu. Berawal dari keresahan terhadap kondisi kampus, keluarga besar mahasiswa KBM UIN Jakarta menggelar aksi benahi UIN pada Selasa 6 Mei. Dalam aksi ini terdapat 7 tuntutan yang telah disusun berdasarkan hasil konsolidasi pada Rabu 30 Maret. Masa aksi mendesak pimpinan kampus untuk menjawab terkait tuntutan komersialisasi, revitalisasi fasilitas, dan kebijakan kampus. Lantas, apakah kampus berencana memberlakukan regulasi yang lebih ketat dalam evaluasi kebijakan tersebut? Untuk regulasi sudah ada di surat edaran, sosialisasi juga, tapi sifatnya tuh masih saran begitu ya, surat edaran. Jadi untuk sanksi itu kan berarti kalau sudah ada kesepakatan ini wajib, kalau melanggar sanksinya seperti ini. Nah, itu belum dituangkan dalam regulasi, dalam peraturan apakah SK Rektor gitu belum. Tapi itu sedang digodok, dievaluasi. Menurut Hendrawati, evaluasi juga dilakukan terhadap pengoperasian bus listrik, termasuk rencana penambahan bus stop di beberapa titik area kampus agar titik naik turun penumpang jadi lebih tertib dan teratur. Namun di sisi lain, mahasiswa menilai lambannya tindak lanjut kampus menunjukkan kurangnya komitmen nyata dalam memenuhi kebutuhan mereka.
Nah, terkait persoalan kebanyakan motor atau lapangan parkiran, itu bukan mahasiswa yang harus disalahkan, tapi pihak kampus. Kenapa dia menerima mahasiswa banyak kayak gitu, sedangkan belum dapat memenuhi atau menjawab kebutuhan mahasiswa kayak gitu. Nah, jadi kampus ini setelah mengevaluasi kebijakan, dia harus mengeksekusi itu, jangan entar-entaran. Berarti kampus itu nggak mau dengar. Berarti kebebasan berakademik dan kebebasan berekspresi itu berarti nggak ada. Karena apa? Karena pihak kampus selaku rektorat di sini itu juga tutup mata. Kebijakan Green Campus ini memang langkah awal yang baik untuk menciptakan kampus yang lebih ramah lingkungan. Tapi kenyataannya di lapangan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Harapannya, kebijakan ini bukan sekedar janji di atas kertas, tapi benar-benar hadir sebagai komitmen nyata untuk seluruh sivitas akademika. Dinda dan tim melaporkan untuk DNK TV.